Oke. Kemudian setelah sembuh, pasien mengalami Bell's palsy. Ya. Oke. Kita tahu Bell's palsy adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami kelemahan dan atau kelumpuhan pada salah satu sisi wajah. Ya, mungkin kali ini penyebabnya karena herpes salah satunya. Bisa jadi karena virus herpes yang menyerang saraf wajah, atau saat dia terjadi herpes, ya, kita tahu bahwa penyakit herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, luka lebar, ya, berair. Karena itu terasa panas, ya. Jadi bisa jadi penyebabnya karena per herpesnya, atau saat dia terjadi serangan herpes, pasien mengalami sakit, mengalami panas. Ya, kemudian pasien bisa jadi kipas angin diarahkan ke arah wajah atau dua-duanya. Ya, ini posisi herpes kita lihat, ya, itu sudah lukanya sudah kering. Ini 3 minggu lalu ini luka seperti melepuh, dia panas, seperti terbakar. Oke. Setelah sembuh, herpesnya sembuh, pasien mengalami gangguan Bell's palsy. Ya, ini virus herpes bisa jadi karena kondisi imun pasien mengalami turun. Oke, kita ulang ini. Ya, ini kita lakukan untuk meningkatkan imun sama titik Jusani yang di kaki. Ya, oke. Kita lihat, kita beri rangsangan. Ya. Oke. Oke. Ya. Lagi, Bell's palsy bermacam-macam, ya, penyebabnya bermacam-macam. Oke, kali ini Bell's palsy karena infeksi virus herpes. Nah, ini bekasnya. Nah, oke, kita lakukan terapi pasien. Ya, setelah itu pasien juga harus suruh meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, oke. Ya, kita tunggu terapi kurang lebih 20 menit, ya. Oke. Sekali lagi, herpes dapat diderita oleh siapapun dari semua golongan usia, akan tetapi infeksi virus herpes ini lebih rentan terjadi pada seseorang yang sering kontak dengan penderita virus herpes. Ya. Untuk teman-teman terapis, tenaga medis juga harus hati-hati saat melakukan treatment pada penderita herpes, ya. Ini virus, ya, harus hati-hati juga. Ya, oke. Ya. Risiko infeksi iris kelamin, ya. Ya. Oke, kita lakukan terapi. Ya, oke. Oke, pasien sudah kita lakukan penusukan. Ini kasus Bell's palsy. Sebelumnya pasien kena herpes. Oke. Nah, oke, ini ciri-ciri herpesnya, ini bekas herpesnya. Nah, infeksi kulit, ya. Ini harus coba ceritakan, Mas, awal-awal kena herpes. Ya, awal-awalnya itu saya malah nggak tahu kalau ini herpes. Sebentar. Iya. Pejam mata. Oke, tutup. Pejam mata. Oke. Ini sudah mulai bisa menutup, tempo hari dia nggak bisa buka, ya. Ini kan harusnya normalnya begini. Nah, harus angkat-angkat. Oke, angkat. Nah, ini sudah mulai bisa terangkat. Harusnya gini. Nah, angkat. Nah, harusnya gini. Nah, ada kerutan. Ini kan nggak ada kerutan. Angkat. Nah, oke. Mencucu. Tiup. Oke. Ini masih awas, ya. Oke. Buat bicara. Saya Saya sehat. Saya sehat. Saya sehat. Oke.
Ini kalau dibuat bicara masih sedikit mencong. Oke. Coba ceritakan Mas awalnya. Ya, jadi awalnya saya herpes itu saya kira migrain karena yang saya rasakan itu sakit kepala sebelah waktu itu. Setelah saya konsultasikan lagi ke dokter 3 kali, akhirnya dokter bilang kalau sakit saya itu dari kena herpes. Waktu diteliti kembali ternyata benar waktu itu ada bercak di sebelah sini kayak seperti cacar Oke. bening gitu. Ya. Saya nggak ngeh kalau itu herpes, Ya. jadi saya letesin gitu pakai minyak tawon. Terus akhirnya kok merambat sampai ke dalam mulut, Ke mulut. sampai bibir gitu kan. Akhirnya wajah saya itu seperti luka bakar, sangat sakit, panas, gatel, nggak bisa makan, nggak bisa minum selama 3-4 hari. Sempat muntah-muntah sampai muntah kuning gitu kan. Nah, setelah pas sudah terobati, sudah agak enak, bisa bicara, saya malah kenapa wajah saya jadi agak aneh. Jadi mulut saya lebih ke miring ke kiri gitu. Terus sebelah kanan mulai dari alis seperti ini kok nggak bisa digerakin yang sebelah kanan. Terus untuk kedip sebelah kanan juga nggak nggak sama gitu. Terus cara ngomongnya juga waktu awal-awal itu susah gitu. Ini alhamdulillah saya sudah melakukan sebelumnya saya fisioterapi ke dokter saraf dulu ya. dokter saraf dulu. Udah 2 kali. Terus saya mencoba akupuntur ini sudah 2 kali akupuntur di sini. Ini alhamdulillah ada perubahan, lebih enak, cara ngomong saya juga lebih nyaman gitu kan. Terus ya alhamdulillah ada perubahan gitu. Jadi ada sedikit pergerakan wajah saya yang sebelah kanan gitu. Jadi lebih enak gitu. Ini kalau dibuat ngomong mulutnya sudah simetris, gak mencong. Cuma yang jadi masalah ini masih ciri khasnya masih kelihatan alis-alis ini. Ini sudah bisa terangkat sedikit ya. Angkat sedikit, angkat. Oke. Ya. Oke. Ya, pasien memang ini penyebabnya memang Bell's palsy, penyebabnya bermacam-macam ya. Penyebabnya nggak jelas. Yang jelas pasien sebelumnya mengalami herpes, kemudian posisi herpes luka sudah mengering, nanti tanda-tanda herpes kan luka seperti luka bakar, berair, dia panas. Kemarin waktu sakit awal-awal di sini kemeng. Sempat ini juga bengkak ini. Ya. Kelenjar getah bening saya Ya, bengkak ini kelenjar saraf ketujuhnya ya. Sakit sekali. Oke. Tiap malam tidak bisa tidur. Ya, ada peradangan ya di arah sentralnya saraf ketujuhnya ini. Ya, ini penyebabnya waktu kena herpes suka kipas angin nggak? Kipas angin diarahkan ke sini. Jadi kipas angin juga langsung ke arahkan sini. Lebih saya arahkan ke wajah karena memang rasanya itu sumuk, panas, gatel gitu. Setelah saya kipasi ya rasa seperti itu agak berkurang, jadi saya terusin. Oke. Kita sudah tahu penyebabnya ya. Penyebabnya pertama memang karena herpes, virus herpes dia ke arah saraf ya. Penyebab kedua, saat pasien mengalami herpes itu pasien sengaja kipas angin diarahkan ke arah wajah. Kenapa? Karena virus herpes ini otomatis ini area wajah itu terasa panas, nyeri ya Mas ya, panas nyeri ya. Sehingga karena untuk menghindari panas, pasien otomatis mengarahkan kipas angin diarahkan ke arah wajah. Nah, ini bisa jadi penyebabnya. Jadi penyebabnya memang dua-duanya kena. Jadi kena herpes iya, kemudian kena angin iya. Oke. Kita lakukan treatment 2 kali ya. Ini lumayan ya. Ini sebelumnya memang pasien fisioterapi ya. Kalau fisioterapi kan rangsangannya di arah kulit luar. Kalau jarum itu rangsangannya langsung masuk ke arah dalam, saraf dalam ya. Oke, semuanya juga saling menunjang ya.
Oke, ya oke. Semoga cepat sembuh. Ya, ini memang emang sedikit bekas ya, cacar air ya. Iya. Ya nanti kasih saya sarankan kasih sabun pH Isohex ya, sabun antiseptik ya. Oke, ya semoga cepat sembuh. Oke, sekali lagi dengan Supri akupunktur terapis dengan kasus Bell's palsy pasca herpes. Oke.